Gue TK, maaf. Dan ini intermezzo sorry. ini intermezzo aja ya. Mungkin ini konspirasi. Don itu kan tahun 2000 udah jadi anak-anak. Mungkin di tahun ini dia jadi Denisnya Adit. Oh, Bisa kan? Nah, bisa. pantesan si Don toxic. Ya hasilnya begitu. Ya hasilnya gitu, nggak dididik. Kalau pas nonton rasa kayak si Don ini kan rasa kayak agak mirip ke Dennis sih, tapi kayak pikir aja mungkin yang sebuah kemungkinan aja. Cuma mirip aja kan. Ini hanya overthinking kita aja. Bisa jadi. Bisa jadi. Don tumbuh menjadi beban yang orang bernama Adit. Dasar manusia beban. Awalnya sedih ngeliat si Don, oh iya sedih ya ditinggal orang tua. Terus gue tiba-tiba, oh ini out of the box ya guys ya, sorry. Gue kayak pas kalau bocah-bocah kan nonton si Jumbo ini kayak Mary terbang. Iya. Gue tuh di tengah bocah-bocah tuh kayaknya si Don ini skizofrenia deh. Oh, itu teori gelap tuh, teori gelap gue. Itu teori gelap gue. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal pelajaran dan pengalaman, kayaknya banyak sih ya pelajaran pengalaman. Banget. Oh, Banyak belum. Pelajaran pengalaman kan banyak nih. Kalau Apa? Di film ini kan lupa gue mau ngomong apa. gini deh, di film ini kan emang keren banget. Ah. Maksudnya ini kan tanpa bantuan AI tapi detailnya Ah itu gue mau ngomong itu oke maksudnya. banget. Oke. Gara-gara Don, jadi aku tidak fokus. Karena Don ya. Iya, emang toksik emang. Gimana gue lupa tadi mau. Ini kan tanpa bantuan AI ya, tapi Ah. detailnya tuh keren banget. Aku tuh paling suka sama detail pas si Norman main gitar. Dan itu kuncinya bener tau. Itu beneran kuncinya, maksudnya kunci dari lagu itu gitu. Jadi nggak cuma sekedar tangan biasa doang. Iya, dan ini ngikuti juga. Dan kalau kalian perhatiin tuh yang rambut kambing alay itu, itu tuh dia kayak halus gitu, suar banget tuh mirip Disney. Jadi halus, motionnya juga oke. Terus juga kalau kamu lihat detail bajunya si Don dan kawan-kawan itu tuh kayak ada kayak apa sih serat-seratnya tuh kayak si Elsa tuh ada brukatnya gitu. Oh, Itu iya. detail sih menurut Iya, gue. betul. Itu Keren banget. keren. Mungkin karena detail itu kali ya yang bikin film ini, gue denger itu masuk ke top 5-nya film terbaik Indonesia. Nah, bisa jadi tuh, bisa jadi. Dan karena dia detail dan sebagai mantan bocah, bocah, maksudnya bocah, anak nakal, bocah nakal. Ada aja gitu sekelas di Maaf, kadang lidah ini suka British. Sorry, ayo ada itu. Pokoknya intinya kalau menurut gue ya sebagai alumni bocah nakal, menurut gue sih mantep sih emang dari grafiknya, dari motionnya, dan tadi gue bilang yang tadi tuh rambutnya sara-sara, kalau bahasa Jepang bilang sara-sara, halus. Saran ya. Halus maksudnya gitu. Kalau menurut kalian, ini menurut gue ya, style animasinya itu udah bisa mendekati Inside Out. Gimana kalau menurut kalian? Iya, Iya tadi sih, gue oke bilang sih. Frozen, Rasa- mirip Frozen. Bisa sih mirip-miripnya ke Frozen juga sih, harus jadi Karane di situ. Animasinya rasa kayak levelnya ke Hollywood level animation. That's nice. tapi bener kata Migdat. Iya. Ini udah kayak menurut gue sih udah kayak selevel Disney ya. Tadi yang gue bilang itu detailnya tuh mantep betul, mantul ya kan. Serabut-serabutnya, berukat-berukatnya ya kan. Nah, kalau menurut kalian gimana? Menurut kalian gimana? Sebagai bocal, Bocal. Mereka udah pasti bocal. Gak mungkin gak ada yang gak bocal. Gak mungkin. gimana menurut kalian? Keren sih, keren banget. Ah bohong, nggak pernah nonton kan? Nah, maksudnya tuh denger dari cerita kalian itu sekelas kita nih ya, Indonesia tuh udah bisa bikin film sejauh itu gitu. Apalagi ini kan versi animasi gitu ya kan. Betul banget. Keren banget makanya kan. Ah bohong kan, nggak nonton kan? Dan fun fact-nya adalah Bang Rian Andriani sebagai sutradara di sini itu
memang belajar ke Amerika setelah series Malam Minggu Miko kalau kalian tahu yang sama Bang Raditya Dika. Dia itu berangkat ke Amerika untuk belajar animasi di sana. Jadi kayak bayangin aja. Pantes ya. Iya, bayangin aja. Dia juga belajar sama orang-orang Disney, belajar sama orang-orang Rasanya Pixar. bisa cukup pantas apa rasanya ke levelnya Hollywood. Itu dia. Jadi lebih kita mau stepnya langsung gitu loh. Dipaksa tinggi. Selera kita dipaksa tinggi. Nah, Ngerti makanya nih. sangat jauh sekarang posisinya. Setelah sebelumnya ada Nusa sama siapa itu Nusa yang dan Rara. Ada Juki juga, tapi Juki kan itu style animasinya 2 dimensi ya. Kita mencoba menantang diri kita sendiri untuk membuat lagi animasi 3 dimensi sebagai film panjang dan 7 juta ya saat ini ya. Udah Saat video ini. Padahal gue pas nonton Battle of Surabaya kan itu anime banget ya. Wah, ini nih kalau misalkan diseriusin mantep nih kalau diseriusin. Tapi kok kayaknya nggak stuck gitu aja. Nah, menurut lu gimana Jo? Ini karena kitanya penonton nggak aware ataukah kitanya yang atau dari sisi yang Kalau menurut gue sih gimana ya, animasi itu tuh berkurang minatnya ya karena pertama peran orang tua itu gue nggak tahu kenapa ya di zaman sekarang selalu ngasih anaknya itu gadget. Iya oh iya benar sih. betul. Makanya film-film animasi yang di TV, SpongeBob itu jarang ditonton sekarang. Malah orang-orang kayak kita ini, kayak penonton-penonton di sini, pasti masih nonton SpongeBob. Masih sih. Enggak Cuma percaya. film jangka panjang deh kayaknya. Kalau buat makan. Meskipun diulang-ulang terus episode-nya, kita tetap walaupun nonton. diulang terus tapi tetap ditonton enggak bosan-bosan. Gitu. Karena paling boboiboy kan nggak SpongeBob. Upin Ipin. Iya, Upin Ipin. Berhenti nonton film animasi, mulai pelajarin aja. Iya. Sayangnya ini agak nyinggung ke film atau series lain. Anak-anak kecil sekarang bisa ngomongin catchphrase dari film sebelah, Walid. Oh. Iya. Di komplek gue tuh, ini gue ada satu keresahan ya. Jadi di komplek gue itu ada anak-anak bocil-bocil. Pas main tuh ada yang nyeletuk, Walid nak Dewi boleh. Takut. Itu hal yang gue sesali gitu. Sebagai anak Jaksel bilangnya TBL. Banget loh. Iya, itu hal yang gue sayangkan lah kok Iya. anak-anak udah tahu begituan. Tapi saat Jumbo ini tayang di bioskop, itu anak-anak itu tuh gaya mainnya jadi berubah. Tiba-tiba mereka ngomong sap. Terus back to basic ya. Back to Iya, basic, back to terus basic. kayak apa? Kita mau tampil, kita Oh, mau iya, pentas, kita kita mau mau pentas. pentas. Awal-awal itu. Oh, itu sama yang geng Jumbo maju, dan itu membuat gue seneng lagi gitu loh, karena anak-anak nih balik lagi ke mindset awalnya. Jadi sesuai dengan umurnya lah ya. Iya, Itu. Betul banget sih. Nah nih kalau ngomongin pelajaran nih, tadi gue udah ngomongin Iya. pelajaran ya, tapi kan kayak, kok ngomongin pelajaran sih? Oh iya, itu kan ngomongin pelajaran nih, pengalaman yang bisa dibahas dari film Jumbo ini menurut kalian apa? Aku tuh paling sebenarnya bukan pengalaman sih, tapi aku tuh paling suka pelajaran dari kata-katanya Kak Acil, Bang Acil tuh abangnya Ata. Aku lupa kalimatnya gimana, cuman intinya kalau misalkan kamu lagi marah, kamu Jangan lagi lampiasin kesel, ke- jangan lampiasin ke orang. Betul. Gitu. Iya. Dan Bener banget. kalimat yang kita dikasih begini karena kita kuat, yang itu sih kayak itu kan Gen Z juga begitu kan, mikir aduh kenapa sih gue dikasih cobaan begini banget. Cuman setelah dengar kalimat itu jadi mikir, oh gue dikasih begini karena gue kuat, belum tentu orang lain bisa kuat gitu loh. Itu sih menurut aku keren kalimatnya. Betul banget. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurutnya saya itu sih akan ada banyak banget nih pelajaran bisa diambil. Pertama itu kalau udah dikasihkan buat janji, kita jangan coba mengingkarin atau coba melewatin janjinya, karena orang gak akan percaya kita lagi kalau kita rusakin tuh janji. Dan Betul. kita ini selalu harus menjadi orang yang lebih besar, mendengar dan selalu coba hal yang baru, jangan fokus ke diri.
Bila orang udah minta bantuan, kita jagalah janji untuk bantuin. Itu menurut saya pelajaran dari Jumbo. Kalau gue sih kayak pengalamannya ya tadi Ata itu kan, kayak lebih ke penerimaan diri aja sih, lebih ke penerimaan diri, kayak legowo kalau kata kita ya. Terus sama kayak lebih si Donnya tuh kayak lebih harus menerima lah, kalau emang itu kamu salah ya sudah, belajar terima gitu. Kalau menurut kalian gimana? Diem banget. Jangan sedih dong. Menurut kalian gimana? Pengalaman mungkin, pelajaran? Poin persahabatan kan banyak banget nih di sini. Itu di film ini tuh banyak banget tentang Nggak punya sahabat nih, jangan-jangan. Ayo, nggak punya sahabat nggak punya sahabat. Jangan-jangan kalian toxic nih, fix toxic ya kan? Nih toxic nih, lihat mukanya toxic banget. Gue dulu deh. Oke. Poinnya intinya gini, jangan egois, jangan mau didengerin doang, tapi mau jadi pendengar yang baik. Betul. Dan dari Jumbo ini tuh gue belajar bahwa seseorang yang ditinggalin itu gak selamanya harus lu kasih rasa iba. Biar dia belajar untuk sendiri, biar dia belajar untuk ditinggalin. Penerimaan diri lah. Iya, biar dia tahu kalau lu tuh ditinggalin. Ya kita tahu lu ditinggalin. Ya life must go on gitu. Iya betul. Ya gue tau lu ditinggalin Don, tapi ya belajar dewasa lah gitu. Belajar untuk melepas sesuatu yang udah lama. Itu. Betul. Lagian yang ditinggal orang tua kan nggak Don doang ya, ada Mae, ada Norman yang di yatim piatu tuh, yang kan di panti asuhan sama siapa? Ata sama Acil. Jadi Pak Kades juga ditinggal istrinya. Jadi intinya tuh semua orang pernah ditinggalkan. Jadi Don ya jangan merasa gue yang paling play victim. Kalau sekarang ngomongnya deh play victim. Gue mulai ini. Udah dibantuin Mary tapi ingkar janji sendiri sama Mary-nya. Nah, betul. Kayak capek gue ngomonginnya. Karena udah kesel banget gitu. Udah dibantuin, bukannya terima kasih, tapi malah kayak lu harus ngertiin gue dong. Bukannya nolongin Mary, malah bikinin tuh buku. Buku bisa dibeli di toko buku. Lagian ya, itu kan adegan yang pencurian buku ya. Iya. Kan ada selipan pagar tuh. Iya. Maksud gue Itu gue tahu tuh sini dulu. bukunya tuh diselipin iya, dulu, diselipin baru dulu, lu baru manjat. naik. Iya. Jangan lu gigit bukunya terus lu manjat, kelamaan. Kalau gue tuh ini, kan Mary udah bilang, ya gue bantuin, oke gue bantuin. Nah dia kan hantu ya, Iya. ya udah lu tunggu dia aja di markas biar dia yang kerja gitu. Iya, Lu ngapain iya, pakai bener. nanjak gitu loh. Bete banget. Dan emang terkadang tuh kita harus mendengarkan perspektif orang lain. Betul. Tahu nggak ketika si Atak baru keluar dari rumah terus ngasih makan kucing, si Don kan kayak enggak pasti mau dikerjain. Oh, trust issue. Iya. Gue banget deh. Kita harus ngedengerin perspektif orang gitu loh. Jangan lu harus bersimpati sama gue, lu harus bersimpati sama gue, tapi guenya gak bersimpati sama yang lain. Nah nih guys ya, kan kita udah nonton nih film tuh selama berapa jam? Sejam setengah lah ya, sejam lebih ya, hampir 2. Nah menurut kalian tuh opini atau menurut kalian gimana kesimpulan dari film Jumbo? Kalau menurut gue tuh kekeluargaannya sih sama persahabatannya. Persahabatannya yang tadi tuh Don yang toksik dan yang paling sabar tuh si Nurman ya. Yes, Nurman betul. tuh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayak iya gue maafin. Oke, kita masih berteman. Jadi kayak masih menjaga persahabatan. Betul? Punya sahabat kan? Enggak. Kamu tahu gimana? Punya lah. Gak punya lah. Enggak aja, males. Lu tahu gimana, Sar? Kalau menurut aku ini aku bukan ngasih simpulan isi ceritanya, tapi lebih kayak ke filmnya. Karena kan dengan kualitas film Jumbo yang udah bagus itu menurut aku nandain kalau animasi Indonesia tuh emang udah berkembang, kan, udah keren gitu. Dan apalagi Jumbo ini bukan film yang cuma menghibur, karena pesan moralnya tuh banyak banget yang tadi udah kita sebutin. Iya kan, jadi ini film bukan untuk anak-anak doang, tapi emang semua kalangan juga cocok nonton ini menurut aku, gitu sih. Untuk kalangan dewasa lebih. Iya. Kok gimana Mikta?
Kalau bagi aku sih itu ceritanya juga sangat bagus banget, terasa kayak emosional pas waktu udah mau masuk ke climaxnya, sama pas udah bagian akhirnya rasa kayak mau nangis, tapi rasa kayak sedih banget pas akhirnya itu selesai. Malah mulai kepikirin banyak banget hal kayak apakah ini gue teman baik kah atau gue ini teman yang buruk kah, kayak pertanyaan semuanya di akhir-akhirnya. Tuh film Jumbo ini cukup bagus buat perspektifnya sebagai temen. Highly recommended dia buat yang belum nonton nih. Jadi lebih ke mainin perasaan gitu ya. Iya. Anjay, perasaan. Emosional Tapi sangat emang kebawa bener gitu. banget. Emang Ngena gitu. banget. Kebawa banget gitu. Iya, emang punya emosional. Ingat aja robot. Lo gimana Jo? Kalau dari gue ya, mungkin ini sekalian jadi closing statement dari gue ya. Gue ngutip dari kata-katanya Bang Panji Pragiwaksono, kalau film Jumbo ini belum sempurna. Memang banyak minornya, banyak kesalahannya. Tapi dibalik ketidaksempurnaannya itu, film Jumbo masih layak diperjuangkan dan animasi Indonesia harus terus-menerus meninggi. Tuh. Jangan kalah sama horor. Betul. Hidup Jumbo. Oh, salah ya? Hidup Jumbo. Beda segmen itu, beda segmen. Sorry guys. Oke, mungkin segitu dulu aja kali ya obrolan kita kali ini. Nantikan obrolan kita selanjutnya. Dengan teman-teman yang lain. See you.